Justru belum lama ini saya sempat berkomunikasi dengan Kadif Humas Mabes Polri. Saya pertanyakan hal serupa, bahwa Propam Mabes Polri dan beberapa satuan kerja Polri lainnya dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana beserta para penyidik tahun 2016. Tapi bagaimana hasil pemeriksaan itu sungguh-sungguh belum disampaikan kepada publik. Padahal Presiden Jokowi sendiri yang sudah menandaskan bahwa kasus Cirebon harus diungkap secara transparan. Dan saya berkeyakinan transparansi itu juga semestinya berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap Rudiana dan para penyidik tahun 2016. Saya sendiri membuat katakanlah kriteria bahwa proses pengungkapan kasus yang berkualitas adalah ketika memenuhi 4 kriteria, yakni tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Sekali lagi, bicara tentang transparansi, penting bagi Polri untuk mengumumkan ke masyarakat hal ihwal terkait dengan apa yang sesungguhnya digali dan juga bentuk penyikapan terhadap Rudiana dan penyidik 2016. Sekiranya mereka dianggap berprestasi, sudah barang tentu Rudiana dan para penyidik perlu mendapatkan apresiasi. Tapi sebaliknya, ketika hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran etik, bahkan mungkin terjadi pelanggaran pidana, maka sudah barang tentu kepada Rudiana dan para penyidik perlu diberikan sanksi, baik itu sekali lagi sanksi organisasi sesuai dengan sanksi etik maupun sanksi pidana sekiranya dipandang perlu. Memang saya menemukan katakanlah kejanggalan terkait dengan kronologi peristiwa dan laporan yang dibuat oleh Rudiana yang notabene merupakan orang tua dari salah satu korban. Sepemahaman saya setelah membaca berkas, pemeriksaan terhadap kedua korban dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus tahun 2016. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum pada dua kesempatan tersebut, memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda tusukan pada tubuh kedua korban. Namun aneh bin ajaib bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, Rudiana justru membuat laporan yang isinya antara lain, pertama, kedua korban disebut meninggal di TKP dan kedua korban ditusuk. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 6 September 2016, dilakukan otopsi oleh dokter spesialis forensik. Hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter spesialis forensik pun menyimpulkan pada tubuh almarhum Eki yang ada adalah trauma tumpul, bukan trauma tajam, termasuk berupa tusukan. Sementara pada tubuh almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Tapi trauma tajam yang ditemukan oleh dokter forensik bukanlah luka tusuk sebagaimana isi laporan Rudiana, melainkan trauma tajam yang terdapat pada punggung telapak tangan sebelah kiri dan di daerah pipi. Alhasil, sesungguhnya masuk akal kalau kemudian kita bertanya-tanya, apakah pada tanggal 31 Agustus 2016 tersebut, Rudiana sesungguhnya telah membuat laporan palsu. Kalau dia dianggap membuat laporan palsu, dalam pengertian dia melaporkan suatu peristiwa yang diklaim sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum, namun dia sesungguhnya tahu bahwa peristiwa itu tidak terjadi, maka dia bisa dipidana. Tanggal 27 dan 28 Agustus 2016, tidak ada satupun temuan dari dokter yang menyebut bahwa almarhum dan almarhumah ditusuk. Tapi tanggal 31 Agustus, justru Rudiana menyebut dalam laporannya bahwa kedua korban ditusuk. Ini semestinya disikapi oleh Polri secara proaktif melakukan penyelidikan terhadap Rudiana terkait dengan kemungkinan pelanggaran pasal 220 KUHP, yaitu sekali lagi pasal pidana terkait dengan laporan palsu. Nah, seyogianya hal semacam ini juga menjadi salah satu materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, Itwasum, dan satuan-satuan kerja Polri lainnya. Pada aspek inilah tadi saya katakan, saya menduga tentu bisa diuji apakah sesungguhnya Rudiana juga sudah melakukan perbuatan pidana terkait dengan pembuatan laporan palsu tersebut. Kalaulah ternyata Polri tidak mengambil langkah proaktif
melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana terkait dengan kemungkinan pelanggaran pasal 220 KUHP, maka masyarakat siapapun itu sesungguhnya bisa membuat laporan kepada kepolisian, yaitu meminta kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap Rudiana yang diduga sudah membuat laporan palsu. Pada sisi lain, saya khawatir bahwa laporan Rudiana yang menyebut-nyebut bahwa kedua korban ditusuk itu menjadi semacam instruksi atau perintah bagi para penyidik, penyidik tanda petik. Yang saya maksud dengan penyidik tanda petik adalah para bawahan Rudiana yang berada di Satres Narkoba. Kita ketahui bahwa pada tahun 2016 tersebut, Rudiana menjabat sebagai Kasat, Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon. Nah, adakah kemungkinan bahwa isi laporan Rudiana tersebut membangun sebuah framing, menciptakan sebuah baseline, bahkan menjadi semacam perintah bagi para penyidik, tanda petik, untuk kemudian melakukan pengungkapan kasus dengan pemikiran, dengan mindset bahwa ini memang berupa pembunuhan yang menggunakan cara penusukan. Dengan kata lain, saya sungguh-sungguh was-was bahwa kerja kepolisian pada saat itu sudah a priori mereka melakukan pemeriksaan terhadap para terduga dan juga nantinya berstatus sebagai tersangka dengan anggapan bahwa sekian banyak orang itulah yang sudah melakukan pembunuhan spesifik berupa penusukan terhadap kedua korban. Anggapan yang berangkat sekali lagi dari laporan yang dibuat oleh Rudiana. Secara kemanusiaan tentu saya bisa memahami ada orang tua yang mengalami kesedihan, mengalami perasaan kehilangan yang begitu mendalam, begitu mengetahui bahwa darah dagingnya ternyata sudah kehilangan nyawa. Apalagi maaf dengan kondisi yang sedemikian mengenaskan. Tetapi sungguh ketika kita bicara tentang pidana, kita tetap harus taat pada sisi prosedural, proporsional, dan profesional. Kita tidak bisa serta-merta secara a priori, apalagi dengan menyalahgunakan jabatan yang kita punya, sebagai cara untuk mencari-cari orang yang dianggap sudah melakukan kejahatan terhadap anak-anak kita. Tuntutan sedemikian rupa semakin besar kita kenakan kepada personil penegakan hukum, termasuk dalam kasus ini adalah Rudiana. Sekali lagi, betapapun barangkali dia merasakan perasaan duka yang amat sangat mendalam, tetapi dalam kedudukannya sebagai insan tribrata, maka tidak ada kompromi kecuali bagi Rudiana untuk tetap taat pada profesinya, bahwa proses pengungkapan kasus Cirebon seharusnya ditangani oleh Reskrimum, bukan Res Narkoba. Ketika kemudian penanganan kasus Cirebon dilakukan oleh Satuan Res Narkoba yang dipimpin oleh Rudiana, maka tidak tertutup kemungkinan ada konflik kepentingan, ada subjektivitas yang tidak terkendali. Bahkan boleh jadi ada pemberian-pemberian perintah atau instruksi yang menyimpang, yang kemudian harus dijalankan oleh para bawahan. Sudah ada aspek etik dan mungkin juga aspek pidana yang perlu dijadikan sebagai pokok pemeriksaan terhadap Rudiana dan para penyidik. Memang mengejutkan ya bahwa pada tayangan video singkat yang sudah tersebar di publik, Rudiana justru meminta agar kasus ini katakanlah tidak dibuka kembali. Sebuah tindak tanduk yang menurut saya juga mengundang pertanyaan, mengingat masih ada 3 orang DPO yang di dalam naskah putusan hakim sepatutnya dikejar lalu dimintai pertanggungjawabannya oleh otoritas kepolisian. Sulit bagi saya memahami Rudiana selaku ayah yang merasakan kesedihan itu justru seolah-olah tidak menginginkan adanya pengejaran terhadap 3 orang DPO, 3 orang yang dianggap turut terlibat dalam tindakan pidana yang menyebabkan meninggalnya darah dagingnya Pak Rudiana. Pada aspek itu, sekali lagi mengundang pertanyaan. Karena itulah menurut saya, Rudiana sudah sepatutnya tampil dengan menunjukkan profesionalismenya sebagai personil Polri,
sebagai penegak hukum dengan memberikan informasi segamblang mungkin secara internal ke Propam, ke Irwasum dan sejenisnya, serta mendorong dilakukannya eksaminasi ke titik hulu. Jadi bukan hanya publik dan juga bukan hanya saya yang terus-menerus mendorong kepolisian untuk melakukan eksaminasi, tetapi sangat ideal ketika Rudiana selaku, sekali lagi, sebagai personil penegakan hukum juga mendorong tempatnya bekerja untuk melakukan eksaminasi hingga ke titik hulu, untuk melakukan review terhadap kerja-kerja saintifik yang entah itu sudah, entah itu belum memadai terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon. Karena sekali lagi saya memandang Polri masih belum cukup transparan terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon, lebih-lebih ketika kita sangkut pautkan dengan penangkapan PS, pihak yang disebut selama ini sebagai DPO, maka memang menurut saya juga menjadi pertanyaan masyarakat luas. Dua alat bukti apa sesungguhnya yang sudah dimiliki oleh Polda Jabar ketika menetapkan PS sebagai tersangka? Pertanyaan ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Pertanyaan tentang sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka itulah yang akan menjadi pokok ujian di sidang pra-peradilan nanti. Sidang pra-peradilan adalah sebuah mekanisme hukum untuk menakar, untuk men-challenge, atau tanda petik untuk menantang otoritas kepolisian, apakah ketika mereka menetapkan seorang tersangka, apakah itu sah atau tidak. Ada tiga hal yang perkiraan saya akan menjadi ujian di dalam ruang sidang tersebut, dan ujian ini dikenakan kepada Polda Jabar. Pertama, sebutkan dua alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Polda Jabar sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Poin yang kedua, tanggal berapakah dua alat bukti itu diperoleh? Sudah barang tentu, dua alat bukti itu harus diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak boleh menangkap PS, lalu menetapkan dia sebagai tersangka, sementara alat bukti baru dicari-cari di kemudian hari. Itu tidak boleh. Nah, poin yang ketiga yang akan diujikan adalah apakah dua alat bukti yang anggaplah diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara-cara yang ilegal. Misalnya, ketika kepolisian melakukan penggeledahan, apakah mereka membawa surat geledah? Ketika kepolisian membawa barang bukti, misalnya sepeda motor, rapor, dan sejenisnya, apakah juga disertai dengan surat penyitaan dan dipastikan di mana gerangan keberadaan barang-barang bukti tersebut, alat-alat bukti tersebut. Nah, kalau kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabar secara meyakinkan, maka perkiraan saya hakim tunggal di pengadilan pada persidangan pra peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi sebaliknya, apabila ketiga hal tadi tidak bisa disampaikan secara meyakinkan oleh Polda Jabar kepada hakim tunggal, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim tunggal di pengadilan negeri akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah.